Ya, kajian episode ke-20 dari kitab Tazkiyatun Nafs, ya, karangan Imam Al-Ghazali yang kemudian diseleksi sama Imam Al-Iraqi. Kita masuk ke episode tentang ujub. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, aku ingin selalu ngulangin ke kalian, kalau kita lagi awal kajian, kita kajian dimanapun, kalian akan menemukan bahwasanya pembawaan ustadz, pemateri itu beda-beda tergantung watak ustadznya. Kalian pernah nggak dengar ada ustadz yang cara ngisi kajiannya tuh sangat lembut, dengan suara yang datar, saking lembutnya kita sampai terbawa ke alam mimpi, teman-teman, alias tidur. Pernah? Ada juga ustadz-ustadz yang cara penyampaiannya orator. Ada juga ustadz-ustadz yang cara penyampaiannya tanda kutip keras. Ada juga yang lembut. Semua ada tipe masing-masing. Dan mereka itu cocok untuk berbagai macam kalangan. Jadi ada yang cocoknya dengan yang keras, ada yang cocoknya dengan yang lembut. Dan kita ini jangan komen kalau gaya ustadz tuh jangan dikomenin. Karena kalau kita ngomenin gaya ustadz ceramah, takutnya Allah cabut hidayah dari kita. Karena bisa jadi masuknya gibah loh. Iya, itu bisa masuknya gibah. Ustadz itu mah gaya penyampaiannya keras, itu bisa jadi gibah. Haram. Kecuali, ada kecualinya. Kalau kita dalam rangka ingin ngasih maslahat terbaik. Gini, ada teman kita yang ingin kajian manhaj salaf baru awal-awal. Dan dia tipe orang yang dulunya senang ngedengerin ustadz yang suka ngejokes. Ya, dari ustadz-ustadz yang suka ngejokes, dan bahkan jokesnya tuh porno. Adalah di sebuah kota ustadz yang ngejokesnya tuh porno. Pokoknya gak enak banget deh, lagi ceramah tuh kok ngejokes porno lagi. Terus kita mau ngajak dia ke kajian ustadz yang sunnah. Tapi kita tahu ini ada kajian yang ustadznya itu gaya penyampaiannya keras. Terus kita bilang ke teman kita, jangan ajak dia ke kajian ustadz ini, takutnya gak cocok malah bikin dia kabur. Nah itu gak masalah, karena kita ngomongnya dalam rangka ingin prevent sesuatu yang not good gitu. Tapi kalau misalnya sekedar ngomong doang, ustadz itu mah gak enakan cara penyampaiannya keras, ini hati-hati, bisa dicabut hidayah dari Allah. Maka yang pengen sarankan buat kalian yang emang udah seneng hadir kajian dimanapun, please, di awal kajian bilanglah ke Allah, ngomonglah di hati kalian, ya Allah, aku banyak dosa. Sekarang aku hadir di kajian ini karena aku ingin diampuni dosa-dosanya ya Allah. Kau tahu kesalahanku, kau tahu aib-aibku. Aku hadir di kajian ini karena aku ingin selamat di akhirat. Aku hadir di kajian ini biar nanti kalau aku di atas as-sirat, aku bisa selamat nyeberangi as-sirat. Itulah yang harus kita tanam di hati kita. Ada yang datang lagi? Ya. Anoval ya? Oke, ini final ya, nggak ada lagi setelah Anoval. Alhamdulillah. Siap. Udah ke-record. Insyaallah. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas materi tentang ujub, teman-teman. Walaupun kajian ini sering dibahas sama Rizal, dan kalian yang udah rutin kajian Ustadz Nuzul juga pasti sering ngedengerin materi ini. Aku ingin ngebawain materi ini mungkin dalam beberapa sesi, dan untuk sekarang berarti opening dulu. Masih ingat apa bedanya ujub sama sombong? Coba Noval, karena telat jadi ya kasih hukuman. Apa bedanya ujub sama sombong, Bang? Ujub itu membanggakan diri. Ujub itu membanggakan diri, Sombong betul. itu menolak kebenaran. Kalau sombong itu menolak kebenaran. Jadi untuk sombong itu definisinya dua, kata Nabi SAW, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Jadi dua ya. Orang hidup di dunia sendirian, dia nggak mungkin bisa sombong. Karena nggak ada yang bisa direndahin. Tapi kalau orang hidup sendirian di muka bumi, dia bisa ujub. Karena ujub itu menganggap diri sendiri tuh wow. Jadi kalau kalian udah ngerasa diri sendiri ini wah, hebat, disitulah ujub. Adapun sombong mas selain ngerasa diri wah, dia pun merendahkan orang lain. Kita ambil aja kasusnya, ada orang yang good looking. Kalau misalnya dia cuman ngerasa, ih gue ganteng, keren oi, tanpa syukur ke Allah, maka itu namanya ujub. Adapun sombong, dia bilang gue ganteng, yang lain itu jauh di bawah saya, mereka itu jelek. Nah itu sombong. Bisa dibedain ya. Sekali lagi, kalau ujub mah ngangkat diri sendiri. Kalau sombong apa? Ngangkat diri sendiri sekaligus ngerendahin orang lain. Dan definisi lain dari sombong adalah menolak kebenaran. Itulah sombong. Tapi yang pengen kita bahas adalah ujub dulu. Karena itu ujub itu kata para ulama ibu kandungnya sombong. Dari ujublah melahirkan sombong. Nah teman-teman, ada satu ayat di Quran. Ini salah satu ayat di Quran yang paling serem. Ini dikatakan oleh para ulama tafsir. Masih ingat gak apa ayat di Quran yang paling serem? Salah satu, atau mungkin bukan yang paling serem, tapi salah satu ayat yang paling serem di Quran. Ada yang bisa nebak? Surat apa? Kalau gitu sebutin suratnya. Surah An-Naba. Ayat yang mana? Tahu apa? Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan azab, kami tidak akan menambah untukmu kecuali azab. Maka A ingin menyampaikan beberapa poin yang udah A sampaikan berulang-ulang sebenarnya, tapi karena banyak yang baru hadir juga, A pin sedikit repeat. Dari mulai inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Nah, ayat selanjutnya di bagian sini. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di neraka jahanam itu adalah tempat pengintai. Ini ayat ini beneran, kalau dulu pengintai angira. Dulu nggak paham apa yang dimaksud dengan pengintai. Dikirain pengintai teh rantai. Jadi di neraka orang dirantai, disiksa. Ngebayanginnya gitu saat ngebaca ayat ini. Tapi saat tahu tafsirnya, apa yang dimaksud dengan mirsoda, jahanam itu tempat yang di dalamnya tuh pengintai. Ya, sesungguhnya jahanam itu tempat di mana di dalamnya pengintai, atau gimana ya terjemahannya yang paling enak. Ya pokoknya intinya jahanam itu tempat pengintai. Yakni yang dimaksud pengintai di sini adalah siksaan jahanam adalah siksaan di mana orang yang ada di dalamnya akan dapat siksaan dari arah yang gak pernah dia duga-duga. Jadi orang yang masuk neraka jahanam itu, mereka saat disiksa, mereka expect siksaan akan dari atas, taunya datangnya dari kanan. Mereka udah berusaha protek di bagian kanan, taunya datangnya dari arah kiri. Mereka udah berusaha protek bagian bawah, ternyata datangnya dari depan. Jadi mereka akan disiksa dari arah yang mereka gak duga-duga. Itu pertama. Jadi orang yang di neraka jahanam itu gak akan pernah tahu dari arah mana siksaan itu akan datang. Selalu ngagetin siksaannya. Dan siksaan jahanam itu gak akan pernah ada les. Setiap detik akan semakin parah, semakin parah, semakin parah. Dan ini salah satu ayat yang bikin AA kagum banget. Kita tahu orang-orang dari Islamophobia, orang-orang munafik, mereka kan ngomong gini ya, pernah ngomong tuh, dari karangan liberal dan sebagainya, gak usah takut masuk neraka. Kenapa? Karena orang-orang tuh kalau disiksa di neraka panasnya cuman awalnya doang. Lama-lama kita akan beradaptasi. Jadi gak usah takut. Ya panas paling cuma beberapa hari doang, nanti lama-lama juga jadi biasa karena kita punya sensor kebal.
Itu sebelum orang-orang liberal ini ngomong kalimat ini, Allah udah ngasih counternya dari 1400 lebih tahun yang lalu, yaitu Allah berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah azab, Allah tidak akan menambah untukmu kecuali azab. Artinya, azab di neraka itu semakin detik semakin panas. Gak akan sama. Air paling panas berapa suhunya? 100. Di atas 100 bakalan jadi uap. Tapi di jahanam itu panasnya bukan 100 derajat. Sangat mudah bagi Allah untuk bikin air yang sekarang batas titik maksimalnya 100 derajat. Nanti di jahanam tuh siksaannya, panasnya itu akan jauh lebih parah lagi. Dan apa sering ngasih tahu ke kalian, bagaimana orang pas di neraka jahanam, mereka kan kehausan. Lalu Allah akan siramkan dengan hamim, air mendidih yang itu dari kepala dialirinya, lalu hancur, masuk ke kerongkongan, hancur tubuhnya. Dan mereka ketika udah dibangkitin lagi badannya jadi badan yang baru, mereka akan lapar. Rasa lapar mereka tuh sangat ekstrim. Akhirnya mereka minta makanan, dan Allah kasih makanan dari apa? Dhari', zakum. Yaitu buah yang berduri, beracun, mendidih, dan sumbernya itu basicnya tuh dari jahim. Dari neraka jahim paling dasar tumbuh pohonnya, lalu rantingnya tuh kayak ranting setan, kayak kepala setan. Muncul buah zakum, pas mereka ambil itu udah membara di tangan. Akhirnya mereka makan. Pas mereka makan akan nyangkut di kerongkongan. Mereka nggak bisa nelen, tapi saking laparnya mereka akan paksa, dan akhirnya masuk buah zakumnya sampai ususnya tuh terputus-putus. Dan ini siksaannya nggak akan beres. Setelah itu Allah akan kasih dari ghosak, yaitu air. Menurut sebagian ulama tuh dahak atau apa, nanah yang dinginnya ekstrim. Setelah dikasih air super mendidih, dikasih nanah yang ekstrim dingin. Dan kita tahu frostbite itu, kalau kalian pernah ngerasain di luar negeri, saking super dinginnya itu frostbite itu, ke orang kalau lagi jalan tiba-tiba kakinya buntung aja. Rasa frostbite itu kata para ahli itu seperti membakar. Padahal ekstrim dingin, tapi sensasi frostbite itu sama dengan sensasi kebakar. Itu luar biasa. Nah, siksaan di jahanam Allah peruntukan untuk siapa? Ternyata ayatnya adalah, setelah Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Tempat kembali bagi orang-orang yang taghin. Taghin di sini kalau terjemahannya apa, ada yang tahu? Yang melampaui batas. Tapi kalau kita mau mendalami lagi, siapa itu taghin? Yaitu setiap manusia yang dia nggak mau ada otoritas di atas mereka, alias nggak mau diatur. Itulah taghin. Coba Fir'aun, coba Abu Jahal. Mereka berdua tahu nggak kebenaran Islam? Tahu. Bukan cuma tahu loh, yakin. Allah berfirman di surah An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka itu mendebat kebenaran, padahal hati mereka yakin atas kebenaran tersebut. Allah lagi berfirman tentang Fir'aun di ayat ini di surah An-Naml, tapi ayat ini juga berlaku untuk Abu Jahal. Abu Jahal dan lain-lain, mereka beriman tentang kebenaran Islam. Mereka tahu, yakin dengan kebenaran Islam. Apa yang menyebabkan mereka nggak mau mengakui Islam? Apa yang bikin mereka nggak mau accept Islam? Seperti Abu Thalib. Sampai Abu Thalib, kita tahu kan, Abu Thalib sangat mencintai Nabi SAW. Tahu kebenaran Islam. Tapi anaknya Abu Thalib, siapa namanya? Ali, woi. Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya. Ali itu pas Abu Thalib meninggal, Ali sebagai anaknya ngomong apa? Ya Rasulullah, si tua bangka yang bodoh udah mati. Wis, itu Ali loh yang ngomong. Hadisnya sahih. Ya Rasulullah, Ali nyebut ayahnya Abu Thalib, si tua bangka yang bodoh itu udah mati. Kenapa Ali bisa nyebut si tua bangka yang bodoh? Karena Abu Thalib tahu kebenaran Islam. Tahu. Yakin sama kebenaran Islam, tapi nggak mau accept Islam. Alasannya apa coba?
Yang bikin Abu Thalib gak mau masuk Islam dan Abu Jahal adalah, kalau aku masuk Islam, apa kata Quraisy? Karena Abu Thalib, Abu Jahal and the gang, mereka udah ada di posisi atas. Kalau mereka masuk Islam, maka mereka kan surrender. Mereka tuh kayak tunduk kepada aturan di atas mereka. Dan mereka gak mau orang-orang Quraisy melihat Abu Jahal, melihat Abu Thalib tunduk kepada aturan selain aturan jahiliyah. Itu yang bikin mereka akhirnya gak mau masuk Islam. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang gak mau diatur. Orang ujub rata-rata orang yang emang gak mau diatur. Coba ada orang ganteng ujub, terus kita bilang, jangan gitu bro, jangan ujub. Ingat itu pemberian dari Allah. Kalau dia ujubnya bener-bener ujub, dinasehatin kayak gitu, dia gak bakalan mau. Ya suka-suka gua lah, wajah-wajah gua. Tapi kalau dia emang awalnya ujub, tapi pasti nasehatin nerima hidayah, ya alhamdulillah. Astagfirullah, saya minta ampun ke Allah atas ujub saya, atas kesombongan saya. Nah teman-teman, ujub ini adalah dosa yang sangat besar. Dan kita akan ngebahas di malam hari ini 2 poin, yaitu efek dari ujub apa, dan yang kedua adalah lihat potret manusia yang tidak ada ujubnya. Yaitu siapa? Selain Nabi Muhammad SAW. Siapa, ada yang bisa nebak? Siapa? Sahabat. Iya, tapi lebih detail dong. Jangan cuma, kalau sahabat kita gampang jawabannya. Tapi yang lebih detail banyak. Sebenarnya banyak ya. Sahabat banyak yang emang gak ujub. Jadi kita akan ngebahas salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat ini punya kelebihan dari mayoritas sahabat yang lain. Insya Allah kita akan bahas. Nah, tapi yang pertama ingin saya bahas adalah efek dari ujub dulu. Efek dari ujub yang paling menakutkan, selain kita ngebahas tentang neraka, selain kita ngebahas tentang siksaan-siksaan Allah di akhirat, adalah apa? Allah berfirman di surah Al-A'raf, "Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Akan aku palingkan orang-orang yang menyombongkan diri, tapi dalam konteks ini selain sombong juga dibahas tentang masalah ujub ya. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan dirinya tanpa alasan. Berarti ada alasan yang boleh buat sombong? Enggak, bukan kayak gitu ya. Jadi mau pakai alasan atau enggak pakai alasan tetap haram untuk sombong. Dan lihat next bagian ayat ini apa? Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Andai mereka melihat semua ayat-ayat Allah, mereka nggak akan bisa menerimanya, nggak akan mengimaninya. Wa iyarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka temukan jalan yang lurus, mereka nggak mau milih jalan itu. Wa iyarau sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dan kalau mereka melihat jalan yang sesat, mereka akan ikut ke jalan tersebut. Teman-teman, efek paling awal dari orang yang ujub dan sombong adalah dia akan terhalang dari hidayah Allah. Dan ini serem. Kalau kalian lagi ngebahas tentang halal haram, dan kalian di awal pembahasan udah ujub dengan pendapat ustadz saya, maka kalian akan terpalingkan dari hidayah Allah. Contoh aja, ngasih contoh, oke. Yang besok akan viral insya Allah di Blok M apa? Kripto. Ustadz Devin, ini bahasa adu dombanya ya. Ustadz Devin versus Ustadz Erwandi Tarmizi. Ustadz Erwandi kontra halal, berpendapat haramnya kripto. Ustadz Devin berpendapat halalnya kripto. Dan masing-masing punya argumentasi, dan Arizal punya keyakinan kuat argumentasi Ustadz Devin adalah lebih kuat. Tapi, ada tapinya. Kalau misalnya kita nanggepi acara besok dengan kesombongan, dengan keujuban, lihat Ustadz gua, Ustadz Devin lebih keren dari segi keilmuan daripada Ustadz satunya. Maka apa yang bakalan terjadi teman-teman? Apin ingetin, dalam masalah kripto mungkin kalian akan memilih pendapat yang lebih tepat. Dan insya Allah dalam perkara ini yakin banget pendapat yang lebih tepat Ustadz Devin.
yaitu tentang halalnya kripto secara umum, tapi ada beberapa rincian haramnya. Oke ya, dalam acara besok mungkin kalian akan memilih pendapat Ustadz Devin, dan itu pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Tapi bisa jadi minggu depan laginya akan ada perkara halal haram yang Allah akan belokkan kalian untuk milih pendapat yang salah. Dan gara-gara kalian milih pendapat yang salah tersebut, akhirnya kalian makin luntur hidayahnya, makin luntur, dan akhirnya kalian bisa lepas dari Islam. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau misalnya besok kalian udah cenderung ke pendapat Ustadz Devin, ya udah bilang, saya lebih cenderung ke pendapat Ustadz Devin. Semoga Allah jaga saya di atas hidayah. Ini sesuai keilmuan yang saya pahami, sesuai keterbatasan saya memilih pendapat Ustadz Devin. Udah gitu. Jangan kemudian kita jadi sombong. Allah, Ustadz sebelahnya gak ada nilainya dalam masalah kripto. Hey, takabur, sombong, ujub akan bikin Allah simpangkan hati kalian kepada jalan yang keliru. Mungkin bukan di acara besok kalian menyimpangnya, tapi nanti dalam perkara yang lain Allah akan belokkan kalian ke jalan yang salah. Dan kalau udah belok ke jalan yang salah, akhirnya semakin jauh, dan akhirnya bisa murtad. Dan gak bosan-bosan untuk menyampaikan kisah tentang kakak kandung Arizal. Salah satu yang bikin dia jadi murtad adalah karena sombong dan ujub. Dan masih ingat banget waktu Arizal masih bocil gitu ya, masih doyan PS. Sampai sekarang juga doyan sih PS5 gitu ya. Kalau dulu PS1, waktu masih doyan banget lah dulu, nggak ngerti tentang Islam sama sekali. Itu kakak Arizal kelihatan banget ujubnya. Dia ahli sih dalam masalah agama, tapi bisa ngelihat keujuban dia dan kesombongan dia dari ucapan-ucapan dia. Ketika ngebahas tentang masalah musik, dia rendahkan pendapat yang mengharamkan musik. Akhirnya dia milih pendapat halalnya musik. Ya kalau kalian ngikut pendapat musik halal karena kalian ngikutin pendapat Ibnu Hazm, kemudian kalian lihat dari dalil-dalilnya, saya yakin sama halalnya musik, yaitu silakan pilihan kalian. Dan itu pendapat yang lemah. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini, kalian yakin haramnya musik walaupun masih seneng ngedengerin musik dan sering ngeposting musik. Tapi kalian yakin haramnya musik. Dan itu udah bagus lah. Karena kalian ngeposting sesuatu yang haram, tapi kalian tetap meyakini itu haram. Jadi kalian tuh nyadar, ya Allah ini salah, tapi aku masih sering ngeposting, ampuni aku ya Allah. Dan sambil berproses ya untuk menjauhi musik secara total. Insya Allah, Allah akan beri pahala atas prosesnya. Nah teman-teman, apa yang terjadi dengan kakak AA waktu dulu bilang musik halal? Selain dia meyakini musik halal, dia juga merendahkan orang-orang yang mengharamkan musik. Padahal yang mengharamkan musik itu minoritas atau mayoritas ulama? Mayoritas ulama yang mengharamkan musik. Tapi dengan bahasa sombongnya, itu gak bener lah. Yang ngeharamin musik, masa sih musik diharamkan? Padahal kan musik indah. Bukankah piano diciptakan oleh orang muslim? Terus dengan argumentasi gitu. Bukankah dulu sahabat Nabi SAW atau tabiin ada yang main gitar? Dengan bahasa merendahkan yang mengharamkan musik. Tahu apa yang terjadi ketika di Australia? Semakin dia jauh, dan akhirnya jadi agnostik. Murtad dari Islam. Dari yang awalnya cuma perkara fikih, tapi dia merendahkan pendapat lain, sampai akhirnya Allah cabut hidayah, dan akhirnya dia jadi agnostik. Sampai dia bikin postingan di Facebook, has anyone of you ever stepped and urinated on their holy book? I have, katanya. Lo pernah gak ngencingin dan nginjek Quran? Saya pernah. Akhirnya anak-anak ITB pada nyerang tuh di kolom komentarnya. Zi, kok berani ente ngeposting kayak gitu tentang nginjek dan ngencingin Quran? Dan jawabannya simple, Allahu Akbar. Allah tuh maha besar. Karena agnostik tuh percaya adanya Allah ya, beda dengan ateis. Kalau ateis gak percaya adanya Allah. Kalau agnostik percaya. Dia yakin Tuhannya Allah dan jawabannya Allahu Akbar. Allah maha besar, saya maha kecil. Buat apa Allah yang maha besar peduliin saya yang maha kecil ini? Akhirnya dia jadilah agnostik. Walaupun alhamdulillah setelah 12 tahun dia masuk Islam lagi atas izin Allah. Dia syahadat lagi di Masjid Al-Furqan UPI. Tapi yang kita ambil pelajarannya tuh bener. Kalau kita udah ujub, apalagi sombong, maka Allah akan palingkan kita dari hidayah, teman-teman. Makanya nasihat Arizal, kalau lagi ada pembahasan halal haram, itu jangan langsung hadir. Jadi harusnya gimana? Tahu?
Kalau ada halal haram jangan langsung hadir. Jadi harusnya gimana dulu? Masa nggak ada yang tahu udah belajar sama Rizal 7 tahun deh? Gimana Bin? Jangan langsung hadir. Jadi harusnya gimana? Ya doa dulu ke Allah. Ya Allah, dengan segala kelemahanku, dengan segala keterbatasanku, keilmuanku, apalagi keimananku yang sangat rendah ini, aku mau belajar ya Allah salah satu dari cabang agama ini. Maka aku mohon hidayahmu ya Allah. Aku lemah, tanpa hidayahmu aku lemah. Aku mau ikut kajian. Engkau pemilik kebaikan, Engkau pemilik hidayah. Bimbing aku ya Allah ke jalanmu. Gitu harusnya teman-teman. Gitu saat kita mau pergi kajian teh. Apalagi pas pembahasan halal haram. Kalau kajian akhlak atau akidah sih relatif lebih gampang ya. Karena kalau akidah kan udah ini pendapat yang benar titik, nggak ada yang lain. Apalagi pembahasan akhlak. Kita tahu gimana caranya rendah hati, gimana caranya jangan sombong. Itu gampang kajian tentang akhlak. Tapi kalau pengajian tentang halal dan haram, ini berpotensi kita jadi ujub saat kita milih satu pendapat ulama. Kalau kalian tahu indahnya Imam Syafi'i pernah debat dengan seorang ulama yang kontra sama Imam Syafi'i. Debat sengit. Sengit apa sengit? Sengit mah harumnya. Debat sengit teman-teman. Imam Syafi'i nyampein dalil, lawannya nyampein dalil. Beres debat, gak ada kata sepakat. Yang ada adalah Imam Syafi'i jadi ikut pendapat lawannya jadi ikut pendapat Imam Syafi'i. Malah jadi tukeran pendapat ini. Saking mereka gak ada ujubnya. Saking mereka gak ada ujubnya sama pendapat pribadi, malah ketika debat, malah jadi tukeran pendapat. Jadi lucu sih kita ngelihat ya. Tapi itulah kalau orang udah dari awal itu minta hidayah Allah, minta hidayah Allah, minta hidayah Allah, Allah akan bimbing ke jalan terbaik. Bisa dipahami teman-teman poin ini? Mau nanya sekali lagi, apa efek negatif pertama dari ujub apa? Terhalang dari hidayah Allah. Dan itu yang takut. Dan ini nanti akan nyebar loh. Bukan cuman masalah tadi aja. Nanti dalam masalah milih istri juga. Coba, mana yang sukses dan mana yang gagal? Kalian nikah dan ternyata istri kalian solehah banget. Yang kedua, kalian nikah ternyata istri kalian punya penyakit mental. Bahkan istri kalian akhirnya karena penyakit mental itu akhirnya gak sholat. Mana yang sukses, yang pertama atau yang kedua? Mana? Yang sukses yang pertama atau yang kedua? Ya, dalam memilih istri. Kalau yang pertama milih ternyata pas setelah nikah istrinya solehah. Yang kedua setelah nikah taunya istrinya malah punya stres, depresi, bahkan sampai ninggalin sholat. Mana yang sukses, yang pertama atau yang kedua? Ya tergantung lah. Kalian sukses dapat istri ternyata istrinya solehah. Dan setelah kalian dapat istri yang solehah, taunya kalian malah gak bersyukur ke Allah. Bahkan kalian melakukan keharaman. Kalian malah dosa, itu gagal kalian. Tapi ketika kalian nikah, taunya dapat istri yang malah istrinya setelah nikah ninggalin sholat. Karena stres, depresi, terus ninggalin sholat. Lalu kalian mendakwahi istri dengan penuh kelemah lembutan sampai istrinya taubat. Sukses malah jadinya yang kedua. Kalau kalian ujub, maka Allah akan bikin kalian gagal dalam berbagai macam hal. Dan ingat, gagal itu bukan pas awal. Gagal itu bagaimana kalian meresponnya. Sehingga kalau kalian misalnya, kalian udah ujub nih. Setelah kalian ujub dan sombong, nikah, dapat istri yang solehah banget. Justru kegagalan kalian pas dapat istri yang solehah. Kalian dapat istri yang solehah, tapi kalian tetap ngelakuin dosa di luar rumah. Justru itulah kegagalan kalian. Sebaliknya, kalian tawadu banget ke Allah, kalian rendah hati, terus kalian nikah. Pas mau nikah kelihatan calonnya solehah, tapi pas udah nikah taunya malah istrinya ninggalin sholat. Tapi karena kalian gak ujub dan gak sombong, setelah dapat istri yang ternyata ninggalin sholat, kalian nasihati dengan penuh kelemah lembutan. Habis itu istrinya taubat. Justru itulah kesuksesan. Ngerti gak maksud AA? Ini agak berat nih. Jadi
sukses dan gagal itu bukan pas awal, oh dapat ini kaya, dapat yang soleha, dapat yang cantik, bukan itu. Sukses dan gagal itu tergantung bagaimana kita respon setelahnya. Dan orang yang ujub akan Allah palingkan dari melakukan kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau kalian ujub, nanti Allah kasih kekayaan, Allah akan bimbing untuk menggunakan kekayaan kalian untuk makin banyak maksiat. Kalian ujub, ternyata kalian miskin, udah apes gitu ya. Udah ujub miskin lagi. Allah akan bikin miskin kalian semakin jauh dari Allah. Udah memiskin, terus jadi ninggalin sholat lagi. Terus marah-marah ke Allah. Kalian tawadu ke Allah, kalian baik, kalian low, humble ke Allah. Lalu kalian kaya, Allah akan bimbing kalian untuk menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Dan kalian humble, kalian rendah hati, dan Allah takdirkan kalian miskin, Allah akan bikin kalian dengan kemiskinannya tetap berada di atas track yang benar. Itu teman-teman. Jadi hati-hati nih kalau udah ujub ya. Amat takut sih jujur ya. Dengan keilmuan AA yang semakin banyak, terus AA ujub, dan semakin terbuka ladang dakwah Arizal kemana-mana. Kalau orang ngelihatnya sukses sih, wih, dakwah Arizal semakin luas, semakin bisa ngisi di mana-mana. Tapi apakah di mata Allah AA sukses? Tergantung. Kalau makin banyak dakwah dan Arizal makin gak bisa ngamalin isi ceramah, gagal. Maka semoga kalian tergerak hatinya oleh Allah untuk mendoakan siapapun yang jadi jalan kebaikan buat kalian. Doa yang paling utama tuh doa agar dia bisa taubat. Siapapun yang jadi jalan hidayah buat kalian, doain agar Allah bimbing dia untuk mati dalam kondisi taubat dan nasuha. Itulah materi tentang ujub, dan kita akan tutup ini dengan satu kisah sahabat Nabi SAW. Ada sahabat yang unik teman-teman. Dan sahabat ini jadi asbabun nuzul. Beberapa ayat turun di surat 49. Sahabat ini adalah seorang sahabat yang punya kelebihan berupa apa? Fasihnya luar biasa. Ucapannya bagaikan sihir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya di antara orasi, di antara gaya ngomong orang itu ada yang seperti sihir. Yani ada orang yang kalau dia ngomong, misalnya dosen-dosen, profesor, ada gak sih kalau pas kita lagi di kampus, ada profesor yang kalau lagi nerangin itu semua mahasiswa tuh tunduk, ngantuk, dan gak ngerti. Ada juga dosen-dosen yang kalau nerangin itu semua mahasiswa tuh langsung pada terpukau. Saking kerennya gaya dia dalam ceramah. Nah, inilah yang pengen saya sampaikan. Yaitu ada seorang sahabat Nabi SAW yang dia itu adalah penyambung lisannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Thabit bin Qais. Beliau orator, gaya ceramahnya keren banget. Kalau dia lagi ngomong, orang-orang terpukau dengan gaya ngomongnya. Saking hebatnya orasinya, ucapannya, statementnya tuh luar biasa banget. Keren banget. Kemudian Thabit bin Qais ini diturunkan satu ayat Quran di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qawli wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Dan janganlah kalian memanggil Nabi seperti kalian manggil satu sama lain, karena perbuatan itu akan menyebabkan amal kalian itu lenyap tanpa kalian sadari. Itu pas diturunkan ayat itu teman-teman. Pas diturunkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, jangan ngangkat suara di atas suara Nabi. Jangan manggil Nabi dengan panggilan keras seperti kalian manggil satu sama lain. Nanti amal kalian akan lenyap. Terus Thabit bin Qais langsung ngedown sedown-downnya. Dan Thabit bin Qais apa? Celaka Thabit bin Qais, celaka diriku, aku adalah penghuni neraka. Dan Thabit bin Qais akhirnya jarang kelihatan lagi di masjid. Saking depresinya. Turun ayat ini.
Thabit bin Qais depresi karena apa? Karena Thabit bin Qais kalau ngomong suaranya gede. Kalau ngomong suaranya di atas suara Nabi SAW, namanya juga orator. Kalau orator masa gini, ya teman-teman, yuk semangat. Nggak enak kena kalau gitu. Pasti kalau orator itu suaranya kenceng. Thabit bin Qais ngedenger ayat itu langsung ngedown, nggak kelihatan lagi di masjid. Di rumah aja nangis. Dan Nabi SAW tuh kalau beres sholat ngelihat ke belakang nyari-nyari. Di mana Thabit bin Qais? Di mana Thabit bin Qais? Di mana Thabit? Akhirnya disampaikan, ya Rasulullah, Thabit di rumah. Coba panggil. Sahabat manggil Thabit bin Qais. Hanya ditanya, kenapa kau jarang kelihatan gitu. Akhirnya Thabit ngasih tahu, aku amalnya lenyap. Aku penghuni neraka. Karena Allah turunkan ayat yang mencela orang yang suaranya di atas suara Nabi SAW. Aku celaka, aku penghuni neraka. Disampaikan sahabat tadi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, Thabit ternyata stres, depresi gitu. Takut kalau termasuk penghuni neraka gara-gara diturunkan ayat ini. Akhirnya Nabi SAW mengucapkan statement ini gak ada duanya teman-teman. Yaitu apa? Thabit bin Qais bahkan adalah penghuni surga. Allahu Akbar. Bahkan Thabit bin Qais, dia adalah penghuni surga. Di luar 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga juga. Secara individu disebut, seperti contohnya Salman Al-Farisi. Kata Nabi SAW, surga merindukan Salman Al-Farisi. Begitupun Thabit bin Qais. Lihat bagaimana dengan orasinya. Kan kalau orang udah orator, orang-orang pada berdecak kagum, cenderung jadi ujub. Tapi yang ada adalah saat diturunkan ayat ini, ya Allah, aku penghuni neraka ya Allah. Aku takut ya Allah, amalku habis. Itulah sahabat Nabi SAW. Oh ya, ada satu yang lupa. Abdullah bin Mubarak. Dia punya murid. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'in yang keren, ganteng, kuat super. Beliau itu kekuatannya tuh kalau lagi jihad, Abdullah bin Mubarak itu biasanya pakai cadar, pakai tutup gitu. Gak pengen kelihatan, jadi kayak ninja gitu loh. Ya, ditutup gitu. Bener-bener full face tuh ditutup, cuman matanya doang. Dan Abdullah bin Mubarak tuh kalau lagi perang, itu dia kekuatannya tuh kayak 10 prajurit. Dan dia bantai-bantai orang tuh, orang kafir tuh gampang banget. Dan dia sangat lihai dalam berperang. Hebat dalam jihad. Itu suatu saat pas lagi keren perang-perang kayak gitu, ada di antara tentara muslimin yang greget pengen tahu ini tuh siapa. Lagi perang-perang gitu, dia lepas cadarnya, dia lepas itunya penutup mukanya. Itu Abdullah bin Mubarak marah gitu. Kamu udah ngasih ujian yang berat buat aku gitu. Karena beliau gak pengen ketahuan siapa, tapi malah dibuka maskernya, akhirnya jadi ketahuan. Nah, Abdullah bin Mubarak selain beliau mujahid, beliau juga ulama yang cerdas, ulama yang luar biasa. Coba bayangin teman-teman. Nih ya. Anggaplah Arizal tuh, anggap aja ini naudzubillah ya, bukan ya. Cuman ini biar kalian lebih connect aja. Anggap Arizal Abdullah bin Mubarak dan lagi nyampein ke kalian tentang suatu ilmu. Misalnya tentang bab fikih. Dan kalian gak pernah ngedenger ada ustadz yang ngejelasin sebagus Arizal. Anggap Arizal Abdullah bin Mubarak ya. Karena Abdullah bin Mubarak ini ngejelasin suatu perkara yang mana penjelasannya itu sangat keren, sangat terstruktur, sangat wah udah pokoknya gak ada duanya deh. Sampai murid-muridnya geleng-geleng kepala saking kagumnya dengan gaya gurunya menyampaikan materi itu dengan super bagus. Apa yang terjadi? Suatu saat ada undangan hakim syar'i. Jadi para hakim di negeri ngundang para ulama untuk ngejelasin suatu perkara. Itu perkara yang Abdullah bin Mubarak baru aja tadi malam sampaikan ke murid-muridnya. Ngerti gak kisahnya ini? Kalian connect gak? Ulang ya. Anggap malam ini Abdullah bin Mubarak lagi ceramah dan murid-muridnya apa yang terjadi? Kagum sama ceramahnya. Karena detail banget, nyampainya keren banget deh. Besoknya ada acara besar hakim negara ngumpulin para ulama untuk menjelaskan suatu perkara, dan ternyata perkara yang dibahas adalah perkara yang tadi malam dibahas oleh Abdullah bin Mubarak.
Akhirnya murid-murid Abdullah bin Mubarak tuh hadir. Terus ngedengerin para ulama menyampaikan bab itu. Tapi levelnya nggak ada apa-apanya dengan penjelasan Abdullah bin Mubarak. Jadi para ulama yang ngumpul di depan para hakim tuh penjelasannya kayak shallow banget gitu. Apa shallow teh? Ager-ager, itu mah swallow aja. Bener-bener dangkal banget. Dangkal banget penyampaiannya. Ih, kok nggak ada apa-apanya dengan guru gua gitu loh. Itu ilmunya deet banget yang disampaikan, nggak ada apa-apanya lah. Akhirnya murid-muridnya bergegas. Guruku, ayo datang, jelasin ke hakim, gitu. Abdullah bin Mubarak kayaknya hadir untuk ngejelasin di depan hakim. Kira-kira gimana nih? Kira-kira respon dari hakim kagum nggak? Kagum nggak? Yang ada adalah Abdullah bin Mubarak pas hadir di depan hakim, dia ngejelasin dengan penjelasan yang kalah kualitasnya daripada ulama-ulama lain yang tadi pertama ngejelasin. Akhirnya murid-muridnya aneh. Lah. Perasaan tadi malam penjelasannya keren banget, bagus banget. Kok sekarang pas ngejelasin malah jauh lebih gak enakan daripada ulama yang tadi. Akhirnya pas pulang ke rumah kan kecewa gitu murid-muridnya. Gimana sih, padahal gue tuh pengen menunjukkan gue punya guru yang luar biasa gitu loh. Tapi kok pas di show of force kok malah gak enakan gini. Ditanya, wahai guruku, tadi malam kok ngejelasin dengan begitu indah, tapi sekarang kok penjelasannya sangat minim banget. Hilang kekaguman kami gitu. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Tadi malam majelisnya bener-bener majelis ilmu yang kita sama-sama berharap ridho Allah. Aku mengajarkan kalian sebaik mungkin karena kita emang bener-bener lagi berusaha mencari ridho Allah, lagi berusaha belajar, mengajarkan. Adapun acara hari ini itu adalah acara pamer. Acara pamer ilmu. Acara saling menyampaikan pendapat, saling membandingkan antara satu ulama dengan ulama lain. Ini acaranya bukan acara karena Allah. Ini acaranya acara apa? Kayak lomba gitu. Maka ini bukan karena Allah. Lihat gak sih teman-teman kerennya? Kalau Ariza ada di posisi Abdullah bin Mubarak kan itu kesempatan besar gitu lah. Untuk show ilmu-ilmu AA. Dengan harapan nanti Ariza dapat kedudukan. Tapi dengan dapat kedudukan jadi bisa lebih luas lagi dakwahnya. Oh husnudon gitu ya. Jadi Apin dapat kedudukan supaya lebih luas lagi dakwahnya. Tapi Abdullah bin Mubarak nggak butuh itu semua. Dia nggak butuh untuk menyampaikan keilmuan dia. Ya dia sampaikan yang terbaik ketika emang majelisnya untuk mencari ridho Allah. Tapi ketika majelisnya emang majelis show off, beliau malah nyampainya yang deat-deat aja lah. Inilah para ulama yang benar-benar jauh dari keujuban, jauh dari kesombongan. Dan semoga kita bisa termasuk orang itu. Sekali lagi ulang, kalau kalian ujub, apa balasan dari Allah yang pertama? Dibelokin dari kebenaran, dari kebaikan. Jadi kalau sekarang kalian dapat pendapat yang tepat, tapi nanti minggu depan mungkin kalian akan malah milih pendapat yang keliru. Dan pendapat yang keliru itu membuat kalian semakin menyimpang, dan akhirnya kalian semakin jauh dari Allah. Kasih contoh aja ya. Ini kalau kalian udah ujub, sombong, nanti Allah akan palingkan kalian ke pendapat yang keliru. Arvin boleh gak minum miras? Halal atau haram miras? Haram ya? Yakin? Sepakat ulama? Sepakat. Di Quran ya haram ya. Tapi ada ulama yang membolehkan miras asal jangan dari asal jangan dari anggur dan kurma. Jadi nggak apa-apa minum miras asal bukan yang dari fermentasi kurma dan anggur. Yang boleh itu berarti apa? Sake. Sake dari apa? Dari beras. Apalagi? Kita bisa bikin wine dari apa lagi? Ayo. Kok tahu sih? Jangan-jangan pernah. Dari apa? Ginseng. Ginseng, wine dari ginseng. Apa lagi? Ada lagi? Tape. Tape tuh. Nggak apa-apa itu halal. Jangan dipotong bagian sini, bahaya ini sesat tentunya ya. Cuma ada sebagian ulama yang berpendapat boleh minum wine asal bukan wine dari anggur dan khamr dan kurma. Kalau kalian ujub, bisa jadi nanti akan ada momen di mana dalam perkara wine kalian malah milih pendapat ulama tersebut. Nah itu pendapat ulama mazhab loh.
Dan itu real. Ada ulama ada orang-orang yang kayak gitu. Karena dia ujub, karena dia sombong, akhirnya dalam berbagai macam perkara dia ngambil pendapat-pendapat yang paling nyeleneh. Bukan karena ilmiah, tapi karena emang hawa nafsu. Dalam masalah apa lagi? Dalam masalah nikah. Ada ulama yang berpendapat gak apa-apa gak pakai wali, gak apa-apa gak ada saksi, gak apa-apa gak ada mas kawin. Kayaknya gimana kalau mau nikah? Cetek. Ada pacar di kelas, sayang, aku sayang kamu, aku pengen menikahimu dong 5 jam aja. Tanpa mas kawin, tanpa saksi, tanpa wali. Terus si ceweknya bilang, emang boleh? Boleh. Ini pendapat ulama-ulama mazhabnya, ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Wow, kamu pinter banget, soleh dan berilmu lagi. Deal, yuk kita nikah 5 jam aja yuk. Halal, nantinya zina, tapi sambil zina sambil meyakini halalnya zina. Kan itu gila. Nah, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Dan sampaikan ke kalian, perubahan pendapat-pendapat fikih Harizal gak ada jaminan itu muncul murni karena keilmiahan. Bisa jadi itu muncul karena kesesatan Arizal. Maka kalau Arizal rubah pendapat ulama fikih, yang pertama kali kalian lakukan apa? Doa. Dari dulu paling anti sama gambar. Terus tiba-tiba kemarin Arizal rubah pendapat. Yang awalnya Arizal mengharamkan gambar wajah, sekarang Arizal berpendapat boleh gambar wajah asal di bagian lehernya dipotong. Itu pendapat ulama yang kuat. Iya, itu pendapat ulama yang kuat. Tapi apa penyebab Arizal bisa rubah pendapat ke situ? Secara keilmiahan emang rubah pendapat karena faktor ilmiah gitu. Maksudnya ini pendapat ulama ini lebih kuat. Lihat aja, udah ngeliat kan postingan Arizal di Instagram. Kenapa Arizal rubah pendapat dari yang awalnya gak boleh gambar wajah, sekarang jadi boleh gambar wajah dengan beberapa kriteria. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Ya. Walaupun secara ilmiah rubah pendapatnya secara ilmiah versi Islam, yaitu setelah membandingkan dalil rubah pendapat, tapi secara hakikatnya rubah pendapat itu apakah benar murni karena emang ngelihat argumentasi ulama atau justru karena kesesatan Arizal? Maka please, kalau kalian ngelihat Arizal rubah pendapat fikih, doa ke Allah. Pertama doa buat diri kalian dulu, ya Allah aku lemah, maka aku mohon hidayahmu. Terus kalian doain juga buat Arizal agar Arizal gak makin menyimpang. Karena kalau milih pendapatnya karena menyimpang, takut matinya su'ul khotimah teman-teman. Seperti itu ya. Dan tahu impact dari postingan Arizal tuh banyak dari murid Arizal yang langsung ikut gitu. Ya gak sih? Banyak yang awalnya dulu gak pernah itu posting gambar, setelah Arizal berubah ke pendapat halal hanya posting gambar gitu. Banyak. Coba kalian udah doa belum sih ke Allah? Apa cuman nge-share postingan doang? Harusnya doa, minta hidayah buat kalian dan buat ya. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Ada 7 menit lagi buat sesi tanya jawab. Izin kaki selonjoran sakit. Oke ya. Iya, silakan yang mau nanya pertanyaan, boleh tentang materi, boleh juga di luar materi ya. Ya, silakan, ada yang mau nanya? Apa menang baik kalian? Ayo so. Oke. Sini udah mulai data pertanyaan. Oke. Apakah jika bekerja di negeri kafir maka terancam dengan hadis di mana Rasulullah SAW berlepas diri dari seseorang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir? Itu bisa masuk kalau kita nggak bisa mengamalkan kewajiban Islam. Jadi kalau kita ada di negeri kafir, terus akhirnya kita nggak bisa pakai kerudung, maksudnya yang akhwat ya, yang akhwat nggak bisa pakai kerudung, terus habis itu nggak bisa kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, maka itu masuk ke dalam redaksi hadis Abu Daud di mana Nabi bersabda SAW, aku berlepas diri kepada seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, dan itu indikasi dosa besar. Maka tinggal di negeri kafir itu termasuk dosa besar kalau sampai ke tadi. Adapun kalau kita tinggal di negeri kafir dan kita masih bisa melaksanakan kewajiban, dan kita pergi ke negeri kafir atas suatu kebutuhan seperti studi, kita kerja, nyari duit, karena kalau di Indonesia susah nyari kerjaan, sedangkan di Australia
kalian bisa dapat gajinya 50 juta per bulan, hanya kalian pergi, silakan. Ya, dengan catatan kalian bisa menjaga ibadah kalian. Ya, bisa menjaga ibadah kalian yang wajib terutama. Nah, tadi lihat bagaimana kakak mentornya Wafda akhirnya dia makan daging ayam di Korea. Ananya, ada nggak yang berpendapat halalnya? Nggak ada. Nggak ada satupun ulama yang berpendapat halalnya daging sembelihan orang selain Kristen dan Yahudi dan Islam. Nggak ada. Tapi kenapa dia bisa sampai kayak gitu? Bisa jadi karena keujubannya, kita nggak bisa vonis ya, karena bisa jadi banyak alasan yang lainnya. Tapi kita wajib mengatakan itu batil, itu sesat. Kalau sampai ngomong daging yang di Korea itu boleh dimakan karena darurat, itu sesat. Karena dia telah bikin parameter darurat versi dia. Darurat itu definisinya apa sih? Dalam masalah makanan, darurat tuh kalau apa? Ya, oke, nggak ada makanan selain itu. Ada lagi? Kelaparan. Ada lagi. Yang penting, poin terpentingnya. Kalau nggak makan nyawa hilang. Kalian bisa hidup kalau nggak makan 40 hari kok. Berarti kalian baru boleh makan yang haram kalau 40 hari nggak makan gitu ya? Enggak. Parameter darurat yang para ulama fikih sampaikan dalam masalah makanan adalah kalau nggak ada makanan halal selama 1 hari 1 malam. Durasi 24 jam. Sekarang di Korea 24 jam bisa cari yang halal. Nggak ada ayam, bisa kita makan ikan. Tapi kalau di restoran ikannya pakai mirin, pakai soju bukan pakai, ya pokoknya pakai alkohol. Ya tuh jangan jajan di restoran, beli aja ikan mentah, terus habis itu di-grill, beli bumbu sendiri, bawa masako, nyebut merek, bawa MSG itu apa, machine gun dari Indonesia gitu ya, bawa ya, Royco Israel gitu. Afiliasi Israel, makanya Adisa pakainya itu Sasa apa itu Royco apa Masako ya, atau mie sedap atau itu ada. Apabila pernah gibah ke seseorang, apakah saat minta maaf wajib mengaku bahwa kita pernah menggibahnya dalam perkara tersebut karena ditakutkan hubungan itu justru makin memperburuk? Enggak. Jadi kalau gibah teman-teman, kalau misalnya minta maaf, kita punya dugaan kuat kalau kita minta maaf malah bikin hubungan semakin rusak, jangan minta maaf. Tapi cukup doa ke Allah agar Allah buat dia mau memaafkan kita dunia akhirat. Lalu kita sering-sering bicarakan kebaikan dia. Kita tahu dia punya aib, iya. Tapi yang kita bicarakan yang baik-baiknya. Itu sebagai kafarat atas kita membicarakan keburukan-keburukan dia. Jangan malah minta maaf yang bikin nanti hubungan semakin retak. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Ada yang lagi yang mau nanya kalian? Bebas pertanyaan, silakan. Adis. Tadi yang saya tangkap kan pas ketika ada pembahasan tentang halal haram fikih, terus kita itu nggak boleh kayak merendahkan pendapat yang lain yang mungkin diyakini kurang tepat ya. Tapi kalau misalnya pada satu keadaan kita menghadapi suatu hal di mana kayak ada ulama yang menyatakan pendapat haramnya atau halalnya suatu hal yang mungkin secara logika kita itu sangat sangat kurang tepat karena mungkin dari mayoritas ulama atau dari dalilnya misalnya sudah jelas, dan di posisi itu ada teman kita tuh yang mengikuti pendapat itu. Kalau misalnya kita rendahin, ya kita salahin. Oke. Iya. Ya, jadi yang nggak boleh kita rendahin itu adalah pendapat yang emang ulama masih khilaf. Itu nggak boleh kita rendahin. Adapun pendapat-pendapat yang sifatnya kekafiran itu memang harus direndahin. Tapi ngerendahinnya itu bukan dalam rangka ngerasa diri kita nggak mungkin jatuh ke dosa itu. Jadi kita wajib merendahkan kekafiran. Allah berfirman, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalau jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan kalimat Allah itu tinggi, maka kalau ada pendapat-pendapat yang sesat kafir seperti zina halal dan sebagainya, wajib kita rendahin. Wajib. Tapi ngerendahinnya tuh benar-benar fokus kepada kesalahan itunya, bukan merendahkan dalam artian gue nggak mungkin sesat kayak lo gitu loh, nggak gitu ya. Jadi
Kalau kalimatnya mungkin terkesan merendahkan saat kita bilang dasar itu pendapat sesat gitu. Dasar kamu menyesatkan orang. Emang kalimatnya terkesan sombong, tapi itu boleh diucapkan ketika kita ngucapin ke orang yang emang memproklamasikan kekufuran dan pendapat yang sesat gitu. Nggak apa-apa. Ya. Misalnya orang-orang yang bilang zina halal, kita bilang dasar itu kebodohan, sesat. Kafir itu yang menghalalkan gibah tanpa uzur. Gak ada orang yang ngasih uzur kepada orang yang menghalalkan zina. Itu kafir, itu sesat, itu menyimpang, itu rendah. Boleh kita ngucapin kalimat itu. Jadi kalimat itu adalah kalimat ketegasan yang muncul bukan karena kesombongan, tapi kalimat ketegasan yang muncul karena rasa ingin kita mempertahankan kemudian ajaran syariat ini gitu. Paham ya? Jadi boleh, makanya kalian kalau ngelihat postingan Ariza, kadang-kadang kan Ariza kalimatnya gitu. Bodoh, sesat, stupid gitu. Tapi itu muncul karena ingin benar-benar menjaga keotentikan ajaran agama ini gitu. Ya kalian bayangin aja ngelihat ada kakek-kakek, rambut gondrong, jenggotan, kumisan, telanjang, cuman pakai BH sama celana dalam. Gila nggak itu ngelihat kakek-kakek kayak gitu baca sholawat sambil joget? Udah. Ya bilang itu sesat, bodoh sekali. Nah tapi ucapan itu kan ucapan bukan walaupun secara lafaz kayak sombong, tapi itu munculnya bukan karena Ariza ngerasa diriku nggak mungkin jatuh ke dosa, bukan. Tapi itu dorongan Ariza adalah karena saking marahnya agama ini diobrak-abrik sama mereka gitu. Paham ya? Semoga terjawab semua. Makasih. Besok ada kajian fikih nggak ya? Nggak deh. Kayaknya nggak bawa kitabnya, jadi besok subuh nggak ada kajian fikih. Tapi kalian kalau mau nanya-nanya pertanyaan bisa ke WhatsApp. Siapapun yang pertanyaannya belum terjawab, screenshot Zoom ini, dan itu tiket untuk nanya Ariza gratis di WhatsApp. Oke, gratis pasti dijawab insya Allah. Itu aja. Makasih teman-teman, dan pekan depan kajiannya balik ke Jumat di rumah Rizal ya. Pekan depan insya Allah di Bandung. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.